Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulana Dwi Permata dengan NPM 2011 08 0280, kelas BKPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampah masyarakat. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap akhirnya, kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan. Tanpa apa-apa, dari hal ke hari, sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihendapin lalat dan juga dapat wabah penyakit. Sampah ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik atau sampah basah. Contohnya, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah, dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Sampah non-organik atau kering, contoh logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain, yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Sampah berbahaya, contohnya baterai, botol, racun nyamuk, jarum, suntik, bekas, dan lain-lain. Namun meskipun terbukti sampah itu dapat merugikan, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat dengan cara didaur ulang untuk meminimalisasikan dampak dari sampah. Sampah yang dibuang harus dipilih sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal. Daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Selain itu, industri juga dihimbau untuk mendesain ulang produk-produk untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut. Ada pula dampak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan nilai tempat-tempat umum untuk kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang jadi tidak nyaman. Tidak hanya masalah kenyamanan dan keindahan, sampah yang dibuang di jalan, di sisi jalan atau dimanapun dapat tersapu atau terhempas ke sungai dan aliran air lainnya, mencemari tanah, saluran air, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Dan ada juga penyakit yang muncul akibat buang sampah sembarangan. Tidak hanya mengobati lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga akan membuat Anda dan keluarga lebih rentan terkena berbagai penyakit. Penyakitnya yaitu demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan hanyalah berbagai contoh penyakit yang bisa timbul sebagai dampak membuang sampah sembarangan. Jenis penyakit yang muncul akibat buang sampah sembarangan, ada banyak penyakit yang bisa timbul akibat kebiasaan banyak orang membuang sampah sembarangan, di antaranya 1. Tetanus, 2. Hepatitis A, 3. Cacingan, 4. Demam berdarah, 5. Keracunan makanan, 6. Infeksi kulit, 7. Trakoma, 8. Infeksi salmonella, 9. Singelosis, 10. Gastroenteritis.
Penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Jika satu orang terkena, resiko orang lain yang tinggal satu lingkungan dengan penderitaan tertular akan naik. Bahkan, wabah hepatitis A sempat terjadi di Depok atau Jawa Barat. Cara mencegah penularan penyakit akibat buang sampah sembarangan. Mencegah terjadinya berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah tidaklah sulit dan bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda keluarga lakukan. 1. Membiasakan buang sampah pada tempatnya. 2. Memperbanyak tempat sampah di rumah sehingga Anda tidak lagi malas untuk mencari atau berjalan ke tempat sampah. 3. Tidak menunda membuang sampah. 4. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 5. Mencuci bersih makanan sebelum memasaknya. 6. Memasak makanan hingga matang. 7. Menggunakan tempat sampah yang memiliki tutup. 8. Tidak membuang kaleng dalam keadaan terbuka. 9. Mendapatkan vaksinasi. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.